السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا أن نصلح معيشتنا لنلني سعيدة ورضاه ونقوم بالواجبات في عبادة والتقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني توب المرة. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral kaum muslimin, jemaah sidang Jumat yang saya hormati, marilah dengan senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, taufik dan hidayah. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang begitu besar, nikmat yang sangat luas, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid, nikmat kesempatan, bahkan yang tidak kalah pentingnya nikmat berupa karunia umur. Sehingga pada siang hari ini kita pun dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala guna menunaikan kewajiban kita selaku muslim, salat Jumat di masjid yang kita cintai ini, yang kita banggakan dan juga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya khatib berwasiat terkhusus kepada pribadi dan juga kepada semua jemaah yang hadir pada umumnya, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwa dalam arti yang sesungguhnya, dengan penuh keimanan dan keyakinan untuk melaksanakan segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjauhkan diri dari dosa kita, kesalahan kita, dengan meninggalkan secara mutlak yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, kepada para pengikut-pengikutnya yang mudah-mudahan syafaat ini terlimpah kepada kita sampai di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kaum muslimin, jemaah sidang Jumat rahimakumullah, pada pertemuan kali ini judul khutbah yang akan saya sampaikan adalah mengutamakan akhirat daripada dunia. Pada dasarnya manusia itu cenderung kepada keindahan, sehingga kita terpesona, terpedaya, terbuai oleh bujukan dunia ini. Padahal kita sadar, kita tahu bahwa itu adalah jebakan, itu permainan dunia. Sementara kita dihadapkan dua pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kontradiktif yang kita dapatkan. Apakah kita mau ibadah, apakah akan kita tinggalkan ibadah tersebut sehingga kita lari kepada dunia? Padahal Al-Quran sudah jelas,
walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih mulia daripada yang namanya dunia. Sementara orang lebih cenderung cinta terhadap dunia. Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun ini 1446 Hijriah, mengawali tahun Hijriah ini, kita masih diberikan nikmat kurnia umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita bermuhasabah, saudara hadirin, bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi ibadah kita yang selama dalam satu tahun. Apakah tahun kemarin ibadah kita buruk sehingga tahun ini kita benahi, kita evaluasi dengan semakin baik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau semakin menurun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tergantung pribadi masing-masing kita. Pantas saja Rasulullah berpesan kepada kita untuk senantiasa bertobat. Ya ayyuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruhu fa innahu ghafur. Wahai manusia, bertobatlah kamu kepada Allah, mohon ampun kepadanya. Sungguh saya tiap hari bertobat kepada Allah 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini orang yang sudah dapat jaminan dari Allah, sudah tahu kualitas ibadahnya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi setiap saat dalam bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita yang tidak ada jaminan, lebih banyak dosa daripada pahala yang kita perbuat di dunia ini, tapi seringkali kita mengalahkan akhirat daripada dunia. Kalau kita bangun tidur, kita dihadapkan dua pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita mau bekerja, di saat peras keringat banting tulang untuk keluarga kita, apakah kita mau salat subuh atau urusan dunia yang kita kejar, yang kita kumpulkan harta tersebut, uang yang berlipat-lipat tersebut tidak bisa menjamin bahagia di dunia ini. Yang hakiki adalah yang pokok amal soleh kita yang minta bertanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran kata Allah, Zuyina lillahi hubus sawadi minan nisa wal banin wal qanatiril muqantar minal zab wal fiddah wal khairil musawamati wal an'am wal hajj zalikal madul hayatud dunya wallahu innal husnul ma'ab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dijadikan bagi manusia cinta terhadap wanita-wanita dengan anak-anak menjadi kebanggaan, harta yang melimpah ruah, minaz zahabi wal fiddah, berupa emas dan perak, berupa kuda-kuda pilihan, yaitu kendaraan-kendaraan yang serba leks, kendaraan yang serba mewah, syahwat dan laba. Apa kata Allah? Zalika madul hayatad dunya, ini permainan dunia, hiasan dunia. Wallahu langsung maaf. Sebaik-baik tempat kembali si Allah adalah tidak lain adalah surga, kenikmatan yang Allah berikan, yang dijanjikan kepada kita hamba-hamba yang taat. Bagaimana mendapatkan surga tersebut? Urusan ukhrawi yang kita utamakan, bukan urusan dunia. Jadi tahun ini umur kita sudah dikurangi jatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadarkah kita dengan umur ini yang tadi mungkin sehat terus, badannya kuat, segar, bugar, sementara hari demi hari nikmat kita dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita banggakan di dunia ini kalau bukan urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Pantas saja Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, zayyinu anfusakum qabla an tuhasibu. Zayyinu anfusakum bantu zalu. Hisab diri kalian sebelum dihisab oleh Allah. Timbanglah diri kalian sebelum ditimbang di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan sekedar tiap tahun Hijriah
atau setiap tahun kita mengevaluasi, setiap saat kita muhasabah. Tafakur kalau salat malam kita merenung kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur semakin tua, apakah ibadah saya semakin berkualitas atau semakin menurun? Yang mungkin sebatas gugur kewajiban di tahun ini perbaiki secara ihsan. Jangan orang yang sholat kita ikut sholat berjamaah, ikut berjamaah, tapi kualitas tidak ada dalam secara ihsan ibadah kita kepada Allah. Apa ihsan itu kata Rasulullah? Al-ihsan an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kata Rasulullah, kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Meskipun kita tidak melihat Allah, yakin kata Rasulullah, fa innaka yarak. Allah senantiasa melihat kita. Hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, saudara hadirin jemaah sidang Jumat yang berbahagia, jadi konsep Islam ini sudah jelas. Bagaimana kita istiqomah, bagaimana kita muhasabah, bagaimana kita takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang masih muda merasa sehat, umur ini tidak tahu kapan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa ini kita kapan, expire kita kapan akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentengi iman kamu dengan ilmu agama yang kuat, yang kokoh, yang tegar, yang istiqomah, yang dapat melahirkan iman dan takwa yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lemah gara-gara urusan dunia. Jangan kita semakin hancur gara-gara urusan dunia, melupakan akhirat, meninggalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ibadahnya sebatas gugur kewajiban, tidak ada perubahan setiap tahunnya. Baru punya harta sedikit yang kita kutuk-kutuk harta kita, tidak memperhatikan apa yang disampaikan. Ibadah tapi masih digoda oleh setan, terpedaya oleh kehidupan dunia, tidak sadar apa yang diberikan ini untuk menambah wawasan kita. Setiap Jumat khotib mengantarkan ittaqullaha wa tuqatih, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Sementaranya kita dengar ilmu agama yang wajib kita dengar, bukan handphone yang kita lihat, bukan handphone yang kita mainkan. Orang semacam ini komunikasi batal salat Jumatnya. Tadi bila sudah menyampaikan bahwa ini adalah penting untuk kita dengarkan. Salat ini 4 rakaat salat zuhur, 2 rakaat khutbah, 2 rakaat taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita selingi dengan pembicaraan apapun, baru dianggap sah salat Jumatnya. Tapi seringkali mendengarkan khutbah tapi pikiran kita enggak tenang, terbujuk lagi dengan setan, terbujuk dengan dunia, diutamakan dunia, tidak lagi ingat kepada kematian. Orang semacam inilah tidak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iza quri'al Qur'an fasma'u wa ansitu la'allakum tarhamun. Ketika Al-Qur'an dibacakan, disampaikan, diam. Kalimat perintah. Fastami'u, diam, perhatikan dengan seksama supaya kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jaga iman kita yang kuat? Tidak lain rajin baca Quran. Di situ hidayah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini, mari di awal tahun Hijriah ini kita senantiasa beristiqamah, senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar karunia umur yang diberikan Allah sangat bermanfaat, akan menjadikan diri kita tawadhu, semakin bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baru diberikan keberkahan dan manfaat atas ibadah yang kita lakukan selama ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wattawasaw bil haqqi wattawasaw bis sabr. Demi masa atau demi waktu, sesungguhnya manusia di dalam kerugian kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh yang senantiasa menasihati dalam kesabaran. Dalam surat Al-As 1 sampai dengan 3.
barakallahu fil Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min dzikri hakim wa tamikum samil alim aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur